Itu kan, aku udah bilang, aku terbukti kan, orang Kristen itu banyak yang nggak ngerti bahasa Indonesia. Aku tanya anak Allah aja mereka nggak bisa jelasin kok. Anak Allah itu istilah Bunda. Ya, apa artinya dalam kaidah bahasa Indonesia? Silakan dijawab. Saya minta dalam kaidah bahasa Indonesia bukan bahasa roh ya Bunda, bukan bahasa rohani ya. Anak Bahasa Allah ya Indonesia. berarti anak dari Allah. Oh, anak Allah, anak dari Allah. Secara Anak ini dari ya, Allah. istilahnya secara etimologi bahasa ya, jangan kita Boleh, boleh, boleh. mengartikan yang jauh-jauh. Oh berarti Allah beranak gitu kan? Jangan ke situ dulu, karena sama aja kan dengan anak manusia. Berarti saya memang manusia gitu kan? Berarti Kalau anak Allah misalnya, adalah Allah. iya. Jadi kalau Oke, misalnya kalau dia gitu, anak oke. anak monyet, berarti kan sebetulnya dia monyet juga. Monyet. Gitu Berarti kan? kalau Karena anak Allah monyet ada juga. Allah. Iya. Oke, mari kita lihat kejujuran Ibu Keke. Tadi saya sudah menguji kepintaran Ibu Keke bahasa Indonesia. Beliau sudah memahami bahwa menurut Ibu Keke anak Allah adalah Allah. Mari kita uji konsistensinya sekarang. Ibu buka Keluaran pasal 4 nomor 22, Ibu. Bentar ya. Tunggu ya, Bu. Ya. Saya buka dulu Ya, ya. silakan. Keluaran. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Anakku ini, kunya siapa? Allah bukan, Bu? Iya, Allah. Nah, Israel ini anak Allah ya, Bu. Maka Israel itu Allah ya, Bu. Yakub itu Allah ya, menurut Ibu Beda ya. lagi, Bu. Beda Oh, lagi. beda lagi. Bukan. Maksud saya begini. Maksud Beda saya begini ya. lagi. Maksud saya begini. Eh, Uni itu anak manusia. Berarti secara umum kan memang Uni manusia. Benar? Iya, kan arti anak Nah, Allah setelah adalah itu Allah. setelah Anak itu manusia Uni, manusia, anak ya, monyet monyet. Ya udah ya. nggak usah diulangin. Itu udah saya udah Setelah paham. itu Uni, Saya bukan orang Kristen setelah yang itu gagal tunggu dulu. paham. Saya lagi mau ngomong kan. Yaudah. Uni kan nanya, Uni anak manusia. Jadi benar anak manusia. Uni itu anak ibunya Uni, Menjelaskan anak Uni orang sih. tuanya Uni. Kenapa juga. menjelaskan yang Bentar lain? dulu ya Handi. Handi saya lagi bicara, jangan dulu dipotong. Kan Uni minta penjelasan. Jadi nanti saya akan berhenti. Nah setelah itu kan firman Tuhan yang di situ disebutkan itu adalah anakku. Itu berarti Tuhan bukannya beranak tentang Israel. Itu berarti artinya bukan Tuhan yang beranak bangsa Israel, bukan. Tetapi Tuhan menganalogikan bahwa Tuhan menganalogikan bahwa Israel itu dianggapnya sebagai anak. Bu, Sebagai anak, bukan dalam Allah. arti pikiran Bu. yang benar-benar anak lahir keluar dari rahim gitu, bukan itu maksudnya. Bu, pertanyaan saya, anak Allah adalah Allah, betul? Ya. Di situ Ibu bacakan Israel itu anak Allah. Mana coba? Tunggu Kan bentar. Ibu aku saya lihat sudah, dulu. kan saya sudah baca tadi. Keluaran 4 Bu. butir 22. Teman-teman. Beginilah firman Tuhan. Bahaya teman-teman kalau kayak gini bahasa Indonesia nggak dikuasai. Kalau anak Allah adalah Allah, anak Jokowi nggak Bu? Aduh bahaya, sumpah. Duh ngeri nih. Emangnya anak guru itu guru, anak dosen itu dosen. Anak Jokowi berarti kan Gibran. Beda lagi. Jadi kita tuh anak itu Iya kan Bu, bisa udah Bu, ber- anak bisa Jokowi bukan berarti- Jokowi. Anak seorang guru seperti yang dia bilang Alvita tadi, anak guru bukan guru. Anak Allah adalah Allah. Bu, anak itu dalam kaidah bahasa Indonesia ada anak kandung, anak angkat, anak dalam istilah metafor seperti anak tangga, anak kunci. Iya. Ya. Nah, Yesus ini anak apa? Anak metafor atau anak kandung seperti saya dan mama saya? Ya, mak saya menganggap saya ini anak dari ibu saya, berarti anak kandung. Saya anak Bunda Ike. Bunda Ike ini mama angkat saya. Saya anak Bunda Ike. Nah, maknanya saya anak angkat. Makanya kita butuh bahasa Indonesia. Kenapa dikatakan anak angkat? Anak yang diangkat. Kenapa dikatakan anak kandung? Anak dari rahim, anak hasil buah, anak hasil hubungan badan, anak darah keturunan darah daging dari orang tua kandung. Ya, anak kandung, anak angkat. Nah, ada Bu, anak-anak Om Aipon Bu, anak-anakan Bu. Ya. Ada juga Jadi kan anak apa Yesus ini? monyet misalnya, itu anak apa berarti? Anak monyet. Ya anak kandungnya monyet lah, tergantung. Kalau monyetnya ngangkat anak ya anak angkat monyet, tergantung. Bu tanya monyetnya dulu, itu anak angkat lu atau anak kandung lu? Tanya monyetnya dulu ya Bu ya. Nah sekarang saya tanya, Yesus ini anak apanya Tuhan? Anak angkat, Dia anak anak kandung? Allah. Ya anak apanya? Anak angkat, anak bukan- kandung? Bukan anak kandung. Anak Seperti- apa? Anak jadi tiri? dia tuh
Bukan, jadi Yesus Terus? itu menyamakan diri sebagai Allah. Oh, jadi mentang-mentang menyamakan diri dengan Tuhan terus jadi anak angkat Tuhan gitu. Bu, Bukan. sejak gitu. kapan definisi dalam bahasa Ibunya Indonesia saya- anak itu adalah bukan ketika kau menyamakan begitu. dirimu dengan Tuhan, maka kau jadi anak Tuhan? Hei, Si bahasa bukan Indonesia. begitu. Lagi-lagi bahasa Indonesia. Bu, maaf. Anak Saya nggak mau manusia berdiskusi. itu ya kayak Ya. Uni aja. Uni itu anak manusia dari ibu ini. Dari anak manusia. anak kandung. Saya anak kandung mama saya Dasmiati, anak angkat dari Bunda Ike, dan anak-anakan dari Om iPhone yang mungkin nanti suatu hari saya temukan, Om beli iPhone Om. Iya anakku katanya. Tahu kan apa yang anak lakukan? Nah, ngeri Bu. Bu, saya hanya membuktikan bahwa kalian tidak bisa bahasa Indonesia. Itu aja. Ya itu aja Bu sebenarnya. Saya nggak mau mendiskusikan ini dengan Ibu. Karena saya sudah berikan tadi parameter yang diskusi dengan saya adalah sekolah dan pendeta. Yang lain bertanya aja udah ya. Kalau ada pendeta silakan diskusi sama saya. Letakkan di samping saya dia, hatuha sama saya. Kalau bukan pendeta nanya aja. Silakan umat Kristen bertanya saja. Saya hanya membuktikan omongan saya itu benar. Bahwa kalian nggak ngerti bahasa Indonesia. Bertanya saja sudah. Ya udah saya bertanya ya. Saya Bu, boleh jangan tanya. selesaiin dulu ini anak-anak ini nggak belum selesai. Nggak usah. Anak-anak Om Udah iPhone. sampai situ. Bu, Yesus ini anak siapa sih? Siapa nama ibunya Yesus? Saya muda loh. Lanjut Siapa Bang Andi dulu ya, masalah anak. Saya dulu bentar, masalah anak ya. Siapa nama ibunya Yesus? Bu, saya pengen tanya ini Yesus ini anak siapa sih? Anak Theos kah atau anak Maria kah? Nah, coba saya langsung aja. Yesus nama orang tuanya adalah A. Theos, B. Maria. Silakan dijawab. Nama orang tuanya Yesus adalah A. Theos atau Bapak B. Maria. Silakan jawab. Kalau saya cepat. Yesus anak Allah sekaligus anak manusia. Jadi Yesus Bukan bahasa itu Indonesia lagi, kenapa Kak. apa nggak apa-apa. Yesus Ya kan, apa beda. tadi diulang David? Diulang. Jangan. Yesus Diulang dulu, anak Fir. Allah sekaligus anak. Yesus anak Allah sekaligus anak manusia. Oke, Itu merujuk dua baik. hakikatnya. Antara sebagai Yesus Allah dan manusia. Theos, Bapak itu antara Yesus dan Bapak A. Anak biologis, B. Anak angkat, B. Anak tiri. Yang mana yang benar? Ya. Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Allah. Ada kata tunggal Iya, di sana anak untuk tunggal, memberikan anak Sebentar, tunggal saya Bapak jelasin itu dulu dong, Bang Yesus. Andi. Dengerin. Ya, Yesus Ya. sebagai anak tunggal Bapak kategori sebagai berikut. A. Anak angkat, B. Anak biologis, C. Anak tiri. Yang mana yang benar? ya karena Yesus sendiri berkata aku keluar dan datang Iya, dari Allah. dia Dia anak keluar dari Theos. mata keluar. Iya, dia anak Theos, tapi jelaskan anak Theos seperti apa? A. Anak biologis, B. Anak tiri, C. Anak angkat. Yang mana yang benar? Antara Theos dan Yesus. Diperjelas dulu. Saya katakan Anak apa Yesus nih? itu anak sungguh-sungguh dari Allah. Anak sungguh-sungguh dari Allah. Makanya Anak ada kata sungguh-sungguh tunggal itu di sana. artinya apa? Anak angkat, anak biologis. Satu hakikat. Karena dia Saya satu nggak nanya hakikat dengan Allah. hakikat lu. Ini namanya anak berarti punya bapak. Antara Yesus dan bapaknya itu A. Anak biologis, B. Anak tiri, C. Anak angkat. Yang mana yang benar? Bagaimana mungkin ada kata biologis Ah, nggak bisa. disamakan Kalau kepada nggak Allah? ngerti bahasa Indonesia sih lu ah. Kenapa sih noten-noten nggak ada yang pengerti bahasa Indonesia? Loh, kasih saya kesempatan dong. Aja. Yesus dan Bapak itu A. Anak angkat, B. Anak biologis, C. Anak tiri. Yang mana yang benar? Loh, Anda memakai kata biologis kepada Allah saja itu sudah salah loh. Iya, makanya jawab anak apa? Anda Ada kan hubungan nggak bisa apa Yesus bertanya, dengan saya bapaknya? Yesus. Anak, dia hubungan apa antara anak dan bapak ini? Anak apa namanya? Jawab dulu, anak apa? Saya katakan Bang Handi, anak sungguh-sungguh dari Allah. Dalam Apa maksudnya anak pengertian sungguh-sungguh itu? Apa maksudnya anak satu sungguh-sungguh? hakikat dengan Allah. Satu Apa? hakikat loh. Makanya hakikatnya itu Allah. Handi, apa Dia yang itu Anda Allah kasih dan tahu itu manusia. tiga-tiganya salah semua. Nah, kalau Bukan kalau anak begitu, kandung, bukan kalau anak begitu tiri, Bu bukan Keke, anak angkat. kalau Oke? begitu statusnya Yesus sama bapaknya sebagai anak apa? Bapak Jawab. baca aja Al-Quran Bapak. Eh, Kan ditulis bahwa Yesus itu lahir dari kalimat tulo. Oke? statusnya Tidak ada bapak, Yesus tidak ada- sama tidak ada Theos bapak Bapak biologis. itu sebagai anak apa? Aku makan dulu ya. Status.
Tadi saya Bang, sudah aku makan katakan dulu ya. loh Bang Handi. Susah Anak banget bahasa sungguh- Indonesia ini orang berdua nih. Bang Lanjut, Andi, Pak. aku makan dulu Iya. ya Bang Andi. Aku Bang makan Andi dulu. Nggak usah enggak. dijawab. Statusnya Dia apa? biarin aja, suka-suka Saya dia sudah aja. Terserah katakan Bapak deh anak gitu. Allah. Ini Anak saya surga nggak itu menjawab, dalam saya hati tanya itu Anda pokok statusnya pengenalan. apa? Kagak ada statusnya, Pak. Apa Ya, yang sebagai Anda anak kasih tahu, apa? A, B, C itu kagak ada yang benar. Jadi Ya nggak terus usah, anak apa namanya? Anak apa? nggak usah terserah Ya, anak Bapak sungguh-sungguh aja kan menentukan apa. Lo Kan kok di terserah Al-Quran juga saya, ada gimana tentang sih? kita. Ya Bapak ngerti aja sendiri. Ya nggak bisa saya ngerti saya. Kan Anda yang ngomong, Yesus anak Theos. Kita Ya, ini mau Anda sendiri belajar yang tentang ngomong. Islam. Jadi Ini Bapak jangan artinya usah Anda tanya ini ke ya Kristen. berpendapat, Saya tapi mau Anda belajar sendiri tentang nggak bisa Islam tentang menjelaskan. Anda berpendapat, Anda nggak bisa menjelaskan. Masa dikembalikan terserah Anda gimana sih? Anak apa coba Ya, jawab? Bang Handi Anak lebih apa dia? tahu kok. Bang Anak Handi apa nggak dia? bisa maksa jawaban karena Anak pilihan apa? yang ada kasih itu nggak ada jawabannya. Masa Anak cuma apa? dikatakan anak biologis? Anak apa biologis aja namanya? nggak Kalau pantas bukan anak dimakan. biologis, anak Kalau apa? bukan itu, bukan Nggak usah diperpanjang, itu manusia. Saya sudah Terserah, katakan Bapak baca Anda Ya, aja karena di nggak Islam. bisa Baca menjawab. aja Iya, tentang Isa. dalam Udah Bapak diam kau. belajar Diam tentang kau. Isa kan ada di Diam. Al-Quran. Cus, diam kau Jadi, David. nggak Diam perlu. kau. Ini gua hajar ini buka ke dulu nih. Anak apa dulu? Anak Nggak apa? perlu saya jawab. Jawab. Baca aja di Al-Quran. Bapak kan Yesus. Kenapa itu di ada Al-Quran? Di Al-Quran Isa nggak ada itu anak Bapak Tuhan. baca ya Nabi Isa. Di yang ada Al-Quran nggak ada anak Tuhan. Saya nggak mau jawab karena saya mau belajar. Ya kalau nggak mau jawab, Anda diam. Saya menjelaskan. Ya, menurut pengajaran Yesua Amasiah, di sana itu anak biar lebih dekat dengan yang mengutus dia biasa panggil Bapak. Bukan anak biologis, bukan anak kandung, bukan anak tiri, bukan anak angkat, tapi hamba. Utusan Tuhan ini disebut anak, yaitu hamba, lebih dekat kepada yang mengutusnya. Jadi pengutus adalah Bapak dianggap anak, anak yang diutus ini. Bukan iman Bapak, ya udah Diam Bapak dulu, percaya. saya yang menjelaskan. Kau saya jawab, tanya kau nggak jawab. Saya menjelaskan, kau ngoceh. Diam kau. Artinya apa? Yesus sama Bapaknya itu dekat. Satu pengajaran. Tidak ada hubungan biologis, nggak ada. Artinya apa? Yesus ini hamba yang dekat sekali dengan penciptanya yang mengutus dia. Jadi istilah anak itu adalah hamba yang paling dekat. Dengarnya Bu ya? Nah, sedangkan Yesus punya ibu biologis namanya Maria. Oke, jadi antara Yesus dan Bapa tidak ada hubungan biologis, tidak ada anak angkat, tidak ada anak tiri, tapi hamba yang dekat dengan yang mengutus dia. Paham sampai sini, Bu? Paham? Hek! 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 Paham. Ah, kira nggak paham lo. Diam kan lu. Siapa ini? Bang Lanjut. Nover. Bang Handi nyapa dulu ya. Bang Uni, Nover. saya mau nanya kan, tadi belum selesai ya. Bentar, buka ke. Mau nyapa tamu dulu lah. Oke. Oh, Bang Nover. Selamat siang. Bang Nover. Bang Yong, apa ini namanya? Bang Yong. Bang Yong. Kenapa yang naik jadi berhala, Bang Yong? Makanya sangat berbahaya orang mempergunakan kata anak kalau nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya, jadi antara Bapak dan Yesus itu dua hal yang berbeda, dua pribadi yang berbeda. Kalau anak Tuhan adalah Tuhan, yang ngeri kali, banyak kali Tuhan. Gitu ya. Artinya apa ya, hamba lah Bu, dia utusan Tuhan. Inilah resikonya kalau hanya doktrin yang masuk. Gitu ya. Giliran ditanya ya mencret, kan nggak bisa menjawab. Giliran kita menjelaskan, diam nggak mau membantah. Terus mau ngapain di sini naik, memalukan aja. Dihimbau belajar lagi bahasa Indonesia. Boleh Silakan. Anda bernarasi itu kan untuk pengajaran di Keislaman. apa kaummu, bukan untuk pengajaran orang Kristen. Ya sekarang antara Yesus dan Bapaknya itu anak apa? Statusnya anak apa? Ini yang Sejak bertanya kapan Dulu kau Yesus sama dulu Isa itu kau sama? ada lagi nih yang Sejak satu kapan nih. katanya? Ada lagi nih.
Sejak kapan? Emang beda, emang beda. Yesua itu adalah Emang beda. Tuhan sendiri. Ya. Incoy, entar dulu Incoy. Antara entar dulu Incoy. Antara Yesus dan Bapa, dengerin. Antara Yesus dan Bapa itu statusnya sebagai anak apa? Apain dengerin kau yang nggak ada dasarnya itu sesat Ya, nggak usah ajaran? dijawab. Ya kalau begitu kau ke sawah lah. Kalau kau mau dengerin gue, lu ke sawah Oh ya. atau ke laut gitu loh. Yesua yang Ya silakan. Ini saya boleh bertanya nggak ya sama Uni? Uninya udah nggak ada ya? Ada masih Tapi, itu tapi Uni. jangan ngeyel kalau dijawab, Iya. jangan ngeyel. Ya, sebelum saya makan siang, saya masih nunggu GoFood, masih di jalan. Saya kan cuman mau berbicaranya sama Uni, bukan Bapak, bukan Handi ya. Jadi saya Ibu cuma Keke double. Karena kau takut saskat banget, takut. bukan, Lanjut. bukan saya Ya, cuma bertanya iya Ibu sama Keke Uni. double. Sabar Bu Keke. Tapi saya cuma ingin tentang belajar tentang Islam, jadi saya nggak Ya, mau enggak, Bu Keke, Ibu Keke double Bu. ya apa Bu? Astagfirullah. Ini kenapa sih saudara-saudara Kristen ini ya? Oh, aku yang bermasalah ternyata. Uni double uni. Uni yang doubling. Keke double aku yang ternyata. Enggak, begini loh. Bentar Kak Keke ya, sebelum bertanya ke Uni. Alfi beri ruang kok. Gini, teman-teman Kristen yang akan menyusul untuk naik. Ini kan saudara Kristen, kalian ingin berbicara. Hargailah sesama saudara Kristen gitu. Kalau kalian nggak bisa menghargai sesama saudara Kristen, gimana kalian mau menghargai kami kan gitu? Tolong akalnya digunakan tuh. Manusia beda sama hewan kan? Silakan Kak Keke. Ya, sebelum Ibu Keke bertanya, saya sekali lagi tegaskan ya, untuk menghargai diri saya sendiri, yang berdiskusi dengan saya harus yang menguasai kitab sucinya. Harus menguasai kitab sucinya. Yang berdiskusi loh ya. Berdiskusi itu artinya omongan dua arah. Ada tema, ada obrolan dua arah. Tapi, aduh, diam dulu ya Om. Ya, tapi kalau jemaat awam, bertanya saja. Saya sediakan waktu untuk menjawab insya Allah ya. Nah Bunda Keke silahkan bertanya saja. Yang lain yang bertanya saja pastikan kalau kalian itu adalah orang-orang yang betul bisa bahasa Indonesia juga. Kalau belum bisa bahasa Indonesia belajar dulu baru nanti naik ke Komal di mana saya berada ya. Silakan Bunda Keke. Ada yang Oke, bertanyakan terima kasih, silakan. Bu Uni, saya mau bertanya aja, saya ini orang awam, tapi saya mohon tidak apa ya kayak tadi si Handi itu kayak menjat saya kan saya. Udah jangan disebut namanya, jangan disebut namanya. Langsung aja ke pertanyaan. Jadi Jangan saya disebut mau namanya. bertanya, tadi Silakan. kan Uni bilang memang keselamatan dalam Islam itu iman dan perbuatan. Kalau iman kalau apa namanya tidak perbuatan tanpa iman sia-sia, iman tanpa perbuatan sia-sia gitu kan. Nah, seberapa jauh bagi umat Islam untuk mengetahui bahwa perbuatan saya ini sesuai kan tadi keselamatan karena Allah ya. Benar nggak Bu Uni, Mbak Uni? Keselamatan itu karena rahmat dan ridho Allah, izin Allah. Rahmat, ridho, izin Allah. Ya, Ya. ya karena rahmat dan izin Allah gitu kan. Dilihat perbuatannya gitu kan Uni, benar nggak? Mm-mm. Mm-mm. Lihat dari perbuatannya. Nah sekarang kalau memang misalnya dilihat dari perbuatan, bagaimana seorang Muslim bisa tahu bahwa perbuatan saya itu diridhoi Allah padahal saya melakukan hal-hal yang baik gitu? Ya niatkan Bu. Kan tidak semua perbuatan baik niatnya baik. Contoh ibu depan sini, depan saya baik, tapi niat ibu sebenarnya bukan baik, tapi ingin menyerang Islam. Jadi ibu tidak baik niatnya Bu. Makanya dalam Saya Islam itu tidak kami menyerang selalu Islam. meluruskan, enggak itu kan contoh, ini kan contoh. Oh, iya. Seandainya kan kasih Iya, saya. iya. Kan ibu lihat nggak Bu, banyak kan konten kreator yang berbuat baik. Ibu bisa nggak memastikan kalau mereka itu betul-betul baik? Pamer sih iya. Nah, maka bukan perbuatan baik itu Bu. Mata kita nggak bisa menilai. Yang bisa, ini yang di bawah ini nih gimana ini? Unda Roshi masih berbicara nih. Di mute dulu aja nih, biar Ibu Keke dapat. Nah jadi apa patokan amalan yang diizinkan? Yang pertama itu ada panduannya dulu Bu, amalannya. Nih caranya Bu, nih saya ajarkan nih. Pertama ada panduannya, ada perintahnya. Kalau mengerjakan sesuatu harus ada perintah. Kalau nyanyi nggak ada perintahnya ngapain nyanyi? Nah, kalau diperintahkan sholat, ada nggak perintahnya? Ada. Pertama ada panduannya dulu. Yang kedua diniatkan karena Allah. Kalau nggak ada perintah dikerjakan, namanya jahil. Tiba-tiba saya manjat pohon turun naik 3 kali. Uni Rifa ngapain tuh naik pohon 3 kali? Untuk kebaikan. Untuk Allah saya. Dapat pahala saya itu. Naik pohon turun 3 kali bolak-balik.
untuk kebaikan badan saya agar berotot, baik kan buat saya? Baik nggak? Baik. Ya, tapi itu dapat pahala. Kok tahu? Ya, karena saya niatkan baik. Tapi ada nggak perintahnya dari Allah begitu? Allah nggak kasih perintah, naiklah kau ke pohon 3 kali bolak-balik, maka kau dapat surga. Ada nggak Tuhan bilang begitu? Nggak ada. Maka kenapa kami sholat itu berpahala? Pertama, karena Allah perintahkan. Wa aqimus salat. Mana dalilnya? Al-Quran katakan begitu. Lalu ada petunjuknya cara sholat? Ada. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Kata Rasulullah. Lalu kemudian saya jalankan. Ketika saya sholat, ternyata niat saya untuk apa? Biar terlihat alim. Saya livekan di TikTok. Allahu Akbar. Baik nggak itu? Enggak. Justru kata Allah, fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ya. Celakalah mereka yang sholat. Yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud lalai kata para ulama? Bukan lupa jumlah sholat, bukan. Bukan salah menyebutkan itu human nature, itu kemampuan, itu normal. Tapi ketika dia sendiri, dia tidak sholat, lagi di kamar Allahu Akbar, dia nggak sholat. Main TikTok, scroll TikTok. Giliran depan Bang Zuma, depan Bang Handi, depan Pak Desugi ngumpul, dia sholat. Sholat juga lah aku di masjid, barengan ada Bang Zuma di sini. Oh ada kamera, ternyata banyak. Sholat aku. Giliran di kamar, Allahu Akbar loh, di scroll TikTok. Itu namanya adalah apa? Munafik. Nah jadi dalam Islam itu apa patokan amalan itu diterima oleh Allah? Ada panduannya, diniatkan karena Allah. Begitu, Bunda Keke. Silakan. Oke. Nah, kalau umpama begitu, apakah seseorang Muslim mampu melakukan seluruh perintahnya? Kan kalau umpama kebaikan kan manusia lihat dari luar doang, tapi kan Tuhan bisa melihat dari ke dalam gitu kan, ke dalam hati kita. Walaupun misalnya kita beribadah atau nggak sholat gitu kan, tapi kan dalam hati Tuhan tahu ya. Nah itu tuh apakah seorang Muslim mampu tidak untuk bahwa saya tuh udah benar-benar melakukan seluruhnya sehingga saya bisa masuk surga? Apa sulitnya? Karena Allah berkata dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa sulitnya sholat? Apa sulitnya puasa? Ada yang meninggal karena sholat? Ada yang meninggal karena puasa? Ada yang meninggal karena pergi ke haji? Kalau dia meninggal karena dipijak orang lain karena berebut mencium batu hajar aswad, ada nggak kewajiban mencium batu hajar aswad? Bu, ada tidak ibu mendengarkan dari 1400 tahun lalu ada seorang muslim meninggal karena kesulitan sholat? Ada seorang muslim meninggal karena berpuasa di bulan Ramadan. Dia meninggal karena berzakat. Bu, rukun Islam itu adalah apa-apa yang menjadi asbab seseorang itu bisa dikatakan Islam. Rukunnya tidak ada yang memerintahkan kami untuk kikislah kulitmu sampai kau mati. Jadilah kau seperti Tuhan. Iya, wajar pertanyaan ini muncul dari ibu karena dalam kitab ibu dikatakan Tuhan itu sempurna, maka kalian harus sempurna seperti Allah. Makanya kalian itu butuh penebus. Kenapa? Karena kalian nggak mungkin seperti Allah. Makanya Tuhan kalian agak aneh. Allah itu sempurna, maka kalian harus sempurna seperti Allah. Emang bisa manusia sempurna seperti Allah? Enggak. Tapi Allah kepada kami sudah dikatakan dalam Al-Quran, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menyulitkan kami, Bu. Perintah kepada kami itu perintah yang sangat mudah dilakukan oleh manusia. Gitu, Bu. Silakan, Bu. Bisa, Bu. Mudah, Bu. Mudah. Itu kan maksudnya gini, itu kan memang tentang sholat, tapi bagaimana kalau dengan perbuatan-perbuatan yang lain? Misalnya Ya, apa sulitnya? Misalnya Apa ada sulitnya yang berbuat baik sih, Bu? Misalnya nih, kan kalau berbuat baik, oke, setiap manusia bisa lah bersedekah, terus udah itu melakukan kebaikan. Tapi kan Iya, kita terus? tidak tahu ya di dalam hati kita. Saat saya misalnya Tahu sehari ini kok, saya tahu isi hati saya. hari Masa nggak ini tahu? saya Masa ibu melakukan nggak tahu isi hati kebaikan, ibu? tapi bisa aja.
Bu, Iya, masa tahu. ibu nggak tahu Misalnya isi hati saya ibu? Kalau ibu nggak tahu isi hati ibu, Tahu. ibu nggak sadar. Berarti ibu ada sesuatu yang nggak beres dengan ibu nih. Saya tahu isi hati saya kok. nih, misalnya Karena saya yang nih, punya niat. saya ya ngerti. Jadi saya misalnya saat ini saya berdoa, beberapa jam kemudian atau besoknya lagi, saya istilahnya orangnya ternyata di dalam hati saya ada apa namanya dengki. Misalnya pada saat orang tersebut Ya, udah ngapain mulai dengki, Bu? udah mau dekat-dekat. Misalnya seseorang udah mau meninggal nih ya, dikit lagi udah mau meninggal. Tetapi ternyata pada saat dia meninggal itu dia masih ada, dia rajin sholat. Tetapi dia ternyata hatinya itu penuh dengan kedengkian. Dia sholat. Ya berdosa dia, ngapain melakukan, dengki? puasa iya, tapi Berarti dia nggak ternyata sholat. di dalam hatinya ada kebencian. Ada kebencian. Ya berarti dia nggak sholat, Bu. Berarti dia nggak sholat. Bu, jangan ibu bilang orang terlihat sholat itu sholat. Sholat itu adalah, Bu, sholat itu dari kata sholata, ya. Ini muslim atau non muslim nih yang punya suara gagak ini, ya. Adalah secara terminologinya dalam bahasa yang mudah dipahami adalah hubungan antara manusia dengan Tuhan, walaupun dimaknai kemudian dengan kata berdoa. Ya, sholat itu adalah kalau dalam makna ibadah, perbuatan mulai dari takbir sampai memenuhi rukun-rukun semuanya. Itu dia ya. Dengan diniatkan, bla bla bla, itulah terminologinya. Tapi kalau dalam kaidah etimologi dan terminologi, sholat itu sebenarnya komunikasi dengan Tuhan. Kalau seseorang betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan, Allah yang bilang dia tidak akan pernah berbuat mungkar. Tapi ibu membawa kasus yang ibu ini yang buat sendiri kasusnya, dan ibu bukan Tuhan. Bu, saya nggak mau membawa kasus yang karangan, bawa kasus realitas aja deh. Apakah ada orang yang dari kecil lahir itu pasti dipastikan lahirnya muslim, kemudian matinya muslim? Enggak, ada yang murtad. Itulah bukti bahwa kami tidak pernah bisa mengatakan bahwa kami pasti masuk surga dari diri kami sendiri. Itulah alasannya. Kenapa masuk surga itu insya Allah jawabannya. Karena tidak ada satupun yang bisa menjamin dirinya lahir sebagai muslim, mati sebagai muslim. Nah, bagaimana cara kita menjaga diri supaya kita tidak mati dalam keadaan kafir? Makanya Allah perintahkan, pertama laksanakan amalan soleh, lalu berdoa kepada Allah. Usaha dan berdoa. Makanya Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kami. Ketika kami yang tidak mau sholat, kami memiliki kebencian di dalam hati kami, berarti itu pilihan. Maka itu namanya berbuat salah, berbuat jahat, berdosa. Itu akan dihakimi nanti. Yang pertanyaan ibu ini yang saya tidak mengerti. Ibu bertanya kepada saya, dan dia sudah sholat, tapi dia memiliki penyakit hati. Maka dia nggak sholat itu. Ibu aja yang melihat dia terlihat sholat. Sama seperti orang yang tadi lalai dalam sholatnya. Itu. Nah, sebenarnya ibu, pertanyaan ibu ini wajar. Saya sekali lagi tekankan ya. Karena memang di Kristen itu ajarannya begini. Ini wajar ya Bu ya. Ini ibu boleh validasi nanti lah. Dalam Kristen itu manusia itu tidak dimampukan Tuhan. Manusia tidak diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menggapai surga dari usahanya sendiri. Kenapa? Karena memang Tuhan memberikan standar yang sangat-sangat tinggi dan sangat tidak masuk akal. Kata Yesus, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga. Manusia dituntut harus mirip seperti Tuhan, harus kudus seperti Tuhan. Apakah mungkin itu terjadi? Ya nggak mungkin lah. Bagaimana mungkin manusia itu sama seperti Tuhan? Jadi Tuhannya orang Kristen ini standarnya ngeri-ngeri sedap. Kalau Allah kita enggak. Allah kita membuat manusia, dia tidak tuntut manusia seperti Tuhan. Karena Tuhan kita bukan psycho ya. Sorry ya, psikopat itu orang yang tidak punya empati. Saya punya anak umur 5 tahun. Nak, kamu harus bisa bawa gas 20 kilo. Ibu nggak mau tahu. Saya baru 5 tahun bunda, nggak mau tahu gue. Sama seperti aku yang bisa mengangkat gas 20 kilo, kau harus sama seperti aku. Bu, ini kalau dibawa ke pengadilan, ibu-ibu yang seperti itu tadi ya, ibu yang memberikan beban kepada anaknya yang tidak sanggup dia bawa. Itu ibu-ibu itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa, dipasung kakinya Bu. Bahaya buat peradaban. Masalahnya itulah Tuhan ibu. Meminta manusia atau makhluknya sama seperti dia. Makanya karena dia tahu manusia tidak mampu seperti dia, akhirnya dia turun mati. Ya udah deh, karena kalian nggak mampu, aku aja yang memampukan diri aku, biar kalian yang dihina-hina ini tetap masuk surga. Padahal aku yang ciptakan kalian dengan kekurangan dan kekilafan. Tapi karena aku tahu kalian tidak mampu seperti aku,
Karena aku telah memberikan perintah kalian harus seperti aku. Ya udahlah, aku aja seperti kalian. Ya ibu kok jadi menghina Kristen? Kan saya bertanya, Kok saya ingin menghina? dijelasin tentang Loh, Islam. kok menghina, bener nggak itu? Ayat maksud ini saya- penghinaan. Jadi ibu Iya, yakin inilah naluri, masya Allah, ibu, subhanallah, betul kan bu? Ini penghinaan terhadap Tuhan kan? Masa Tuhan mengajarkan manusia harus sama Bukan seperti begitu, Tuhan? maksud Memang saya cuma ingin dijelaskan tentang keislaman, bukan kekristenan yang diminta. Bu, Jadi saya bukan ini, dibandingkan Kristen, saya itu hanya penting. wajar, nggak? Ini kan pertanyaan yang aneh menurut saya. Pertanyaan ibu itu kan pertanyaan, seandainya ada orang yang sholat tiba-tiba dia memiliki rekening, ini kan kasus yang ibu buat-buat. Saya hanya memberikan contoh, wajar sih ibu begitu. Karena di Kristen itu manusia diperintahkan sama seperti Bapa, sempurna seperti Memang Bapa. Kristen diperintahkan memang sempurna, tapi istilahnya, jadi saya jelasin Kristen, sebetulnya saya nggak mau menjelaskan tentang kekristenan di sini. Ibu kenapa sih bilang saya menghujat? Saya coba hujatan saya di mana tadi coba? Saya nggak suka lo dituduh-tuduh bu. Ibu minta ilmu saya. Saya belajar siang malam untuk memberi ilmu. Tapi ibu tidak menghargai saya yang belajar memberi ilmu, malah menuduh saya menghujat. Coba tunjukkan data saya menghujat tadi bu. Yang Sakit hati Andi Romah dituduh menghujat. Di mana? Masuk dikit Kak Keke, terkait Ya udah, pertanyaan-pertanyaan yang iya, maksud terkait saya sih pertanyaan-pertanyaan cuma yang tidak- telah tidak dilontarkan. dengan kekristenan, karena saya cuma ingin tentang Kak Keke. keislamannya aja. Kak Keke, iya gini. Salah satu aturan yang terdapat di atmosfer lintas agama, kakak nggak bisa menginterpretasi jawaban dari seseorang yang memiliki hak jawab, gitu kak. Mereka memiliki wewenang dan hak untuk menjawab, gitu ya. Oke. Jadi kakak harus sadari ini bukan forum internal Muslim, tidak, ini atmosfer lintas agama. Aku dituduh Paham ya? menghujat. Padahal aku ngajarin Teori ibu. teori-teori komparasi itu wajar Kak Keke, karena kenapa? Apabila kami menjelaskan nih sisi dari keislaman itu tidak sampai ke Kak Keke gitu, maka menggunakan parameter komparasi lah sehingga sampai jawabannya ke Kak Keke itu. Paham ya? Iya paham. Oke. Ya iya sih memang. Terima kasih. Jadi memang sih saya bilang berbeda ya. Jadi makanya saya pun berusaha untuk memahami Islam, karena kan saya nggak Lanjut ibu bertanya aja bu, daripada ibu bertanya menyakiti aja saya ya. ibu dengan tuduh saya menghujat Yesus. Enggak. Padahal saya adalah orang yang paling mencintai Yesus. Lanjut aja ibu bertanya Ini- sekali lagi tahu ibu pertanyaannya. mencintai Yesus. Ini pertanyaan keempat. Kak Keke punya 44 kali kesempatan bertanya Kak Keke. 40 lagi ya PR pertanyaannya, silakan. Banyak kali, nggak nyampe situ kali. Ntar saya nggak ngerjain pekerjaannya. Dikasih Saya bertanya sakit hati banyak. banget bu dituduh menghujat Yesus. Saya nggak terima seperti, tapi ya udahlah karena saya baik hati dan tidak sombong, ibu lanjut bertanya aja. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan nggak bertanya 1000, lagi, iya boleh. Bentar. Udah, saya bertanya lagi ke Uni 1900, iya bentar Kak Ke. 1900 penonton, tolong di tap layarnya teman-teman narasumber Muslim kita, tolong kita follow. Selagi masih ada tanda tambah di samping namanya, silahkan teman-teman tekan tanda tambah tersebut yang menandakan bahwa teman-teman telah memfollow narasumber Muslim kita yang ada di atas. Sekian, terima kasih. Lanjut Kak Ke. Nah, kan dikatakan perbuatan baik. Nah, tapi di lain pihak, ini saya memang nggak pernah baca Al-Quran ya, jadi mohon maaf kalau salah saya menarafikannya. Saya memang ada dengar misalnya ada ayat juga tentang bunuhlah yang tidak seiman gitu kan, yang tidak seiman dengan Islam gitu. Perangilah mereka. Nah, apakah itu termasuk perbuatan baik dan akhirnya diridhoi Allah juga untuk masuk surga? Gimana? Ulang mama. Sebetulnya kan memang tadi di narasi awal kan Uni mengatakan masuk surga iman dan perbuatan, benar ya? Dan Iya. itu dirodoi oleh Allah. Saya aja udah mengerti tuh. Jadinya mengerti kan saya tentang Udah paham? keislaman. Enggak, tapi itu udah paham. Paham. Masya Paham. Allah, ini baru keren Paham nih. ya. Walaupun Ya. memang kita berbeda, tapi saya paham lah. Jadi saya tahu Ya, nggak Islam apa-apa begini, jadi saya lah. mengerti. Ya, di Islam memang gitu bu. Di sini saya tidak mau berdebat soalnya, karena udah pasti Ya, nggak beda, apa-apa. nggak akan ketemu kalau berdebat tentang beda Saya udah agama. ketemu bu, kalau ibu jujur, kalau ibu Iya. ngikutin ajaran Yesus ketemu kok. Udah itu saya menanya, kan memang di ayat-ayat di Al-Quran ada juga tentang perangilah yang tidak seiman dengan kamu kan. Ayatnya mana bu? Saya kurang tahu, makanya tadi saya katakan saya Yaudah, tuh dengar saya kan kasih Ibu. ada juga ayat perang gitu. Perangilah orang yang tidak seiman, jangan kau berteman Iya. gitu misalnya. Nah, itu Iya. kan kita mungkin manusia mengatakan itu perbuatan tidak baik, tapi saya kurang tahu dengan iman keislaman ya. Mungkin itu dirodoi oleh Allah. Bagaimana pendapat Bu Uni tentang hal ini gitu? Apakah mereka
berarti masuk surga, terus dengan adanya juga apa namanya bom jihad gitu kan, bom bunuh diri jihad. Apakah Bu, itu juga perang masuk dengan bom surga? jihad itu beda lagi, Bu. Ada dua berarti ya. Dalam satu pertanyaan memuat Iya, dua pertanyaan ya. ya. Perang dan jihad. Nah, ini materi, Bu. Ini materi, satu materi. Bu, Ya dalam cuma Al-Quran bukan itu. perang aja sih, maksudnya perangilah mereka, istilahnya bencilah mereka dan tidak Enggak, Bu. berteman. Perang dengan benci beda, Bu. Jangan gitu dong, Bu. Ibu ini Oh gimana? gitu. Bu, bahasa Indonesianya gimana sih, Bu? Dari tadi saya suruh belajar bahasa Indonesia. Benci dan perang tuh beda, Bu. Ya beda, maksud aku kan Beda, ada Bu. juga kan, Aduh, ya janganlah ampun. perangilah Hah? mereka. Perang ya, ya udahlah, ya Bu, udah nggak apa-apa. kalau Ibu tidak bisa menunjukkan ayatnya, saya bantu tunjukkan ayatnya. Tapi Ibu jangan ngeyel, Ibu jangan mempelintir. Nggak ada kata bencilah mereka tanpa alasan. Bu, mohon maaf ya, ini lagi-lagi saya komparasi nih. Pertama di dalam Islam itu, dalam surah Al-Hajj, uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Apa bahasa Indonesianya? Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi. Izin perang itu kalau saya dizolimi. Maka kalau saya tidak dizolimi, tidak diizinkan, Bu. Karena izinnya kalau dizolimin. Maka ketika dalam surat Taubah, perangilah mereka yang terdekat. Itu strategi perang ketika sudah berperang. Surah itu turun ketika Nabi sedang berperang. Bagaimana mungkin, Bu, ketika lagi perang, Bu, diperintahkan untuk tampar pipi kiri, kasih kanan, ciumlah musuhmu. Nggak mungkin, Bu. Orang lagi perang masa disuruh-suruh peluk-pelukan, Bu? ODGJ. Nggak, Bu, ya. Kalau berperang itu diperintahkan, tutorial berperangnya diajarkan supaya tidak melampaui batas. Bahkan tentang berperang, umat Islam itu punya aturannya, tidak boleh menghabisi anak kecil, perempuan, dan juga orang jompo. Ya, tidak boleh melakukan hal itu. Saya punya data-datanya kalau Ibu mau. Ya, nah, tapi kalau benci itu adalah sikap, perasaan, tidak suka sama sekali, bisa ada alasan, bisa nggak ada alasan. Nah, yang mengajarkan membenci itu bukan Tuhan kami, justru Yesus. Barang siapa yang tidak membenci ibu bapaknya tidak bisa jadi muridku. Nah, itu Ibu belajar dulu tuh, ya. Yang barang siapa yang tidak membenci bapaknya, ibunya, tidak bisa menjadi pengikutku. Ibu buka dalam kitab Lukas 14:26, catat, Bu, ayatnya. Ya. Nah, di Al-Quran itu kami diperintahkan adil. Adil itu apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika diperangi, perang balik. Ketika kau membuat perjanjian, ikuti aturan perjanjian itu. Itu Islam. Ya, itu adil. Kenapa? Karena ternyata esensi peperangan dalam Islam itu menyelamatkan jiwa-jiwa yang lemah. Bahkan wajib kami ikut ke medan tempur untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lemah. Nah, itu adil. Nggak ada, Bu, dalam Islam itu perangilah orang tanpa sebab. Nggak ada, karena izin perang itu diberikan kalau kami diperangi. Begitu. Silakan, Ibu. Dan jihad. Jihad itu dari kata jahada, sungguh-sungguh. Saya belajar sungguh-sungguh juga jihad. Orang yang membuat bom lalu menghancurkan gereja, maka apa alasannya? Kembali lagi, innama amalu biniat. Apa niatnya? Niatnya adalah karena Allah. Mana dasarnya? Saya sudah bilang, beramal itu harus ada dasarnya. Ada nggak perintah Allah? Hancurkan gereja. Sedangkan Abu Bakar Siddiq ketika mengutus para sahabat untuk ke medan perang saja, jangan habisi nyawa para pastor, pendeta, jangan hancurkan sinagog. Tiba-tiba ada orang yang baru datang di tahun 2023 mengatakan, hancurkan gereja, mari kita hancurkan. Mana datanya? Mana dasarnya? Dan mohon maaf, kalau kita lihat realitas dan sejarah, justru yang paling banyak merusak peradaban itu adalah orang-orang yang mengaku anak Tuhan. Contoh, kolonialisme itu didominasi sama siapa? Spanyol, Portugal, Perancis, sama Inggris, sama Belanda. Itu semuanya anak-anak Tuhan tuh. Anak-anak orang-orang ngaku anak Tuhan. Ya, kemudian yang Perang Dunia Pertama itu juga orang-orang yang ngaku anak Tuhan. Perang Dunia Kedua, orang-orang yang ngaku anak Tuhan. Yang menggenosida Kanada itu gereja Katolik. Yang menggenosida orang aborigin, orang-orang Kristen. Yang menghabisi nyawa suku Indian, orang-orang Kristen. Jadi bagaimana mungkin dikatakan bahwa agama Islam ini agama yang tidak benar? Kenapa? Ajarannya benar, implementasinya pun juga benar. Nah, coba Ibu lihat, yang datang ke Indonesia ini penjajah itu agamanya apa? Orang Islam masuk ke sini pakai apa? Orang beragama Islam dari kalangan orang-orang di Nusantara ini karena melihat adat dan ramahnya dan akhlaknya orang-orang Islam. Perdagangan dan pernikahan.
Gak ada pakai bawa senjata. Masuk kau ke dalam agamaku. Bu, lihat Zending. Zending itu upaya mengkristenkan Nusantara. Siapa yang bawa Zending? Belanda. Siapa penginjil yang terkenal di Tanah Batak? Nomensen. Itu dibantu Belanda, Bu. Menginjili Tanah Toba itu, Bu. Jadi, Anda sebagai seorang scholar, jemaat awam, pendidik agama Kristen atau evangelis atau siapa? Saya harus tahu dengan siapa saya bicara. Kalau berilmu harus bisa, boleh. Kalau Saya jemaat itu- biasa tanya aja. Saya ya. Ya udah, begitu Siapa bertanya yang- aja. Siapa yang ditanya? Itu si Saya. Nasar. Ibu Keke lanjut. Oh, Nasar nanti dulu, mute dulu. Jadi begini, Nasar mute Ini- dulu, jangan jadi begini. Belum apa-apa udah jadi begini. Ya ampun. Kalau Nasar ngomong, Keke ngomong, siapa yang mau didengarkan? Enggak, kalau Nasar ngomong, Keke ngomong, siapa yang mau didengarkan? Coba. Aku pengen tanya sama Tadi kalian kan saya berdua. lagi bicara dengan Bu Uni. Ini Nasar kenapa dia bicara ya? Saya kan lagi Kristen tuh, tolong Nasar nggak belajar adab. enggak Uni Nasar kan nggak lagi tahu. Jangan jelasin gitu, tentang saya. Nasar. Nasar mah di-mute, begitu. Ya bisa di mute kok Bu Keke. Tenang Bu, kami umat Islam ini adil kok insya Allah. Berusaha adil kami. Ya, silakan. Saya ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Keke. Ya berarti ya udah saya udah jelas lah ya ininya Muslim. Berarti istilahnya mereka yang istilahnya membom kemarin yang ke Kristen gereja-gereja kemarin, Waduh. berarti mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Berdosa. oleh Islam. Tidak berdosa. Mereka jahil. Kenapa dikatakan jahil? Mereka beramal yang tidak berdasar. Ya, mereka mengamalkan sesuatu yang tidak ada perintahnya. Bahkan dalam keadaan berperang saja nggak boleh kita begitu, apalagi dalam keadaan damai begini. Berarti apa yang dikatakan oleh para ustadz, misalnya taruhlah Rizik ya, Habib Rizik Saya nggak tahu itu Ustadz yang- mana Bu, Ibu. Waduh. Bu, kalau mau bawa Habib Rizik Bu, saya mau kutipannya langsung. Saya nggak mau dari Ibu. Saya mau dari lisannya langsung. Videonya Ibu potongkan bawa ke saya. Karena banyak fitnah Bu nanti Bu, mengutip kata gitu. orang lain tapi nggak sesuai. Ya. Oh ya udahlah, saya juga nggak mau. Akan. Ya udah. Ya. Oke, sampai Alfi, situ aja. Yang penting saya udah boleh mengerti, nambahin nggak soal Terima taubah kasih. tadi? Saya udah mau keluar ya. Dadah. Makasih udah keluar semuanya dia. teman-teman. Makasih Bu Uni yang sudah menjelaskan. Saya keluar Sama-sama ya. Bu Keke. keluar ya, Saya sebelum makan saya tambahkan sedikit lagi nih closing buat Bu Keke nih ya. Oh, oke. Ibu Keke, ya Bu Keke. Dalam Islam itu kan sudah di awal saya jelaskan, innama a'malu binniyat. Niat itu adalah sandaran amalan. Kalau niatnya baik menurut dia tapi tidak ada panduannya, maka dia jahil. Contohlah orang-orang yang kita katakan telolis itu ya Bu ya. Ya, kita bilang nih ada telolis nih. Dia Ya. itu orang-orang yang mengatakan saya melaksanakan kebaikan. Maka harus ada dasarnya. Apa dasarnya? Dalil apa yang dia pakai? Ada nggak perintahnya begitu? Sementara kami umat Islam diajarkan, jangankan ketika kita damai, ketika kita perang aja nggak boleh menghancurkan sinagog, membunuh anak kecil, memotong-motong jenazah, nggak boleh. Ada aturannya. Sedang berperang aja loh. Apalagi dalam keadaan damai. Artinya setiap manusia yang mengaku agamanya Islam, tapi membuat kekacauan yang tidak ada dasarnya, maka dia termasuk orang fasik, orang-orang yang keluar dari pemahaman Islam. Nah lanjut Bu, masalah teroris tadi ya Bu ya. Saya kasih sama Ibu Ibu harus tahu bahwa teroris itu bukan hanya orang yang mengaku Islam Bu. Orang teroris itu nggak beragama Bu. Saya tunjukkan sama Ibu ya. Ini terakhir data dari saya ya Bu ya. Ya. Bentar ya. Kalau saya tuh bicara pakai data, nggak suka nggak pakai data. Nih, saya kasih ke Ibu menurut informasi yang beredar. Nih habis ini saya makan ya Bu dengan Bu Keke, habis itu kita clear ya, selesai. Iya, Bu Uni terakhir saya. Ya kapan-kapan lah. Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada. Ya, jadi begitu. Jadi kita nggak bisa menilai perilaku lalu menyandarkan kepada ajaran. Ajaran itu apa yang diajarkan? Yang ngajarin siapa? Ring 1, tokoh sentralnya. Kalau Kristen Yesus, kalau kami Nabi Muhammad SAW. Ya, begitu. Oke Bu Keke. Oke, Bisa thank dipahami? you. Makasih sudah dijelaskan Sama-sama, tentang Bunda. keislaman. Saya jadi mengerti Sehat seharusnya selalu. kalau ada perbedaan kita saling mengerti ya, tidak saling berdebat. Oke, Siap. terima kasih. Saya Siap. keluar ya. Sehat selalu Bunda Keke. Ya, saya Ya, tunggu siap juga, traktirannya. Bu. Saya keluar. Ya.
Oke, aku makan dulu. Teman-teman yang nonton di TikTok sama di YouTube, izin makan dulu. Dilanjut dengan Alfi dan Bang Handi di sini. Ada Nasar di sini. Begini ya teman-teman Kristen, untuk mencintai diri saya sendiri, saya berhak terhadap tubuh saya, jiwa saya ya. Saya tidak menghadapi jemaat awam untuk diskusi, tapi bertanya saja. Yang saya hadapi diskusi adalah orang yang selevel dengan saya. Belajar maksudnya, bukan ilmunya lebih dari saya, enggak, tapi belajar juga. Nah, yang boleh mendebat saya harus di atas saya ya. Yang mendebat saya di atas saya. Untuk Kristen loh, tapi kalau untuk Islam enggak ada kriteria begitu ya. Sekali lagi, yang mau mendebat saya harus di atas saya, yang mau diskusi saya dia harus setara dengan saya, minimal ngerti bahasa Indonesia. Yang bertanya pun di bawah saya nggak apa-apa, tapi harus ngerti bahasa Indonesia. Kalau belum ngerti bahasa Indonesia, belajar dulu. Ya, begitu ya. Assalamualaikum, izin makan dulu. Ya, di sini ada Bang Evai dan Bang Nasar. Silakan dibuka mic-nya. Halo, Evai, Nasar. Oke, satu turun. Nasar nggak jadi. Bang Esai, Bang Sap, monitor. Selamat siang. Bang Sap, Bang Evai, monitor. Selamat siang. Panggilan ketiga, Bang Evai. Tolong naik, jangan jadi berhala. Bang Sap, panggilan kedua. Bang Sap. Halo. Halo. Oke, selamat siang abangku. Muslim non Muslim, Bang. Saya Muslim. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan, Bang? Karena kita udah cukup narasumber di atas. Jadi kita ingin mengosongkan kursi. Ada cuma satu Teman-teman. pertanyaan aja. Pertanyaan apa itu, Bang? Ada cuma satu pertanyaan aja. Kan kalau kita udah meninggal itu kan di alam kubur kan. Setelah alam kubur kan hari kiamat di timan kan. Halo. Iya, Bangku. Halo. Lanjut, Bang. Lanjut bang. Ya setelah penghakiman itu kan orang yang lebih banyak kebaikannya masuk surga, yang banyak dosanya masuk neraka. Jadi neraka itu namanya. Bang, tolong dicari dulu lokasi strategis agar bisa mendapatkan internet yang bagus. Tampaknya jaringan abang tersendat nih, Bang. Jadi abang bertanya aja udah gugup, ditambah jaringan, Bang. Terdengar tantrum. Bang Sap ya, paham ya? Kami nggak ngerti apa yang abang pertanyakan. Mohon maaf. Ya, jaringan abangnya kan buruk nih, ditambah pertanyaan yang sedikit gugup gitu. Nggak tahu entah demam panggung entah gimana. Kami nggak dapat nih poin pertanyaannya. Tolong dicari dulu posisi yang bagus. Sementara itu Bang Sub mute dulu ya. Ini ada Bang Nasar nih di sini soalnya. Oke, lebih baik pun di bawah tuh. Gimana Bang Nasar? Dari tadi pengen ngomong kali kayaknya. Ya, gini Pak. Dari penjelasan dari Uniripa tadi itu bahwasanya Islam itu katanya boleh berperang dengan syarat ini itu. Mengerikan juga ya Bang ya. Sementara orang Kristen itu nggak pernah diajarkan untuk berperang apapun alasannya. Musa Jadi berperang nggak? Musa berperang nggak? Hah? Musa berperang nggak? Itu beda konteks. Itu udah konteks negara, bukan konteks agama. Kalau konteks negara ya bisa saja. Misalnya saya seorang Negara. saya seorang militer, misalnya seorang tentara. Ya saya negara. Tunggu. Tapi itu Negara diksi negara ini diambil dari mana? bukan dalam konteks agama saya berperang. Kalau misalnya saya seorang militer perang misalnya melawan Belanda contohnya atau melawan mana misalnya Bang, ada yang Bang, Indonesia gitu. kalau Ya, saya kita boleh berperang, diperangi, tapi bukan kalau dalam kita diperangi, kalau kita diperangi, ya kita diam nggak dulu, Bang, melakukan diam dulu, Bang, perlawanan. diam dulu, Bang, Kalau berkualitas kita diperangi, tidak melakukan perlawanan, Bang. Ini Indonesia udah dikuasai oleh Belanda. Anda sadar nggak? Diam dulu, Bang. Berkualitas kita berkomunikasi ya. Kalau Loh, saya Abang- ngomong jangan dipotong. Kalau Abang mau ngomong biar saya dengar gitu. Jadi kalau ketika saya memberi penjelasan, tolong Abang kami dengar. nggak mau di sini mendengar pembodohan publik, abangku. Berarti Pembodohan keadaan publik. juga lah kamunya. Udahlah. Loh, kalau kalau Anda diperangi, Anda diam, tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Terus Anda mau tuh Belanda kuasai Indonesia.
Itu sudah konteks negara, bukan konteks agama lagi. Itu Oh beda. enggak bang, pada saat itu deklarasi negara Indonesia belum disahkan, ya, dia belum berstatus sebagai negara kemerdekaan. Anda Mau paham nggak tidak? disahkan Itu itu masih dalam tanah air konteks kerajaan. Nusantara, bre. Itu masih tanah air Nusantara. Hidupnya masih bersuku-suku. Iya, negara Anda atau tidak? kerajaan itu sama Oh saja. enggak. Ini siapa ini? Jadi mengerikan Ngomong- sekali rupanya apa ini pantasan lah Oh, Islam jadi- menggobong Oke. sana sini. Jadi kalau Mengerikan. ya, Aku oke, baru tahu itu ajarannya. saya berikan analoginya. Pada saat orang sekitar kamu, keluarga kamu dianiaya, kamu melakukan perlawanan atau kamu menyerahkan diri itu? Kalau dalam konteks ajaran tidak ada itu diajarkan begitu. Oh Kalau iya, saya pada saat melakukan itu adalah rumah bentuk kamu pelanggaran. dibobol perampok, ya, keluarga kamu dicincang-cincang, kamu nggak melakukan perlawanan atau kamu ikut dicincang juga? Itu tidak ajaran, itu memang saya lakukan, tapi itu bukan ajaran. Loh, itu manusiawi namanya. Nah gini ya, makanya aku ini bukan jelaskan. soal Oke. manusiawi, ini sudah ajaran, bukan lagi level manusiawi. Enggak, Anda ini sudah nampaknya ajaran, mengerikan sekali. Pantasanlah kalian itu Nasar. bukan bomnya. Gitu. Nasar, oke. Anda kan mau flashback ke At-Taubah 123 kan? Saya jelaskan sekali lagi. Dalil di dalam surah At-Taubah ayat 123, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang kafir. Anda harus tahu makna di sini apa. Jangan hanya karena di sini hanya ada kata kafir, terus kalian kira oh orang non muslim itu wajib diperangi semua. Oh bapak kau kepala sekolah, kau pahami baik-baik ya. Klasifikasi orang kafir itu memiliki hak juga. Karena apa? Orang kafir, orang yang menutup diri itu memiliki 3 klasifikasi golongan tuh. Ada yang disebut sebagai kafir harbi, kafir muahad, dan kafir zimmi. Pahami baik-baik ya. Ada kafir harbi, kafir muahad, dan kafir zimmi. Yang bisa diperangi itu hanya kafir harbi. Karena kenapa? Di sini dijelaskan kafir harbi adalah seluruh orang musyrik dan ahli kitab yang boleh diperangi, atau semua orang kafir yang menampakkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Ini pantas nih. Ini pantas diperangi karena kenapa? Itu melakukan pertahanan diri, bre. Gitu Nasar. Sementara yang disebut sebagai kafir muahad dan kafir zimmah, ya kafir zimmi, riwayat dari Nabi itu sendiri apa dikatakan di sini? Rasulullah itu bersabda, ingat siapa yang menzolimi seorang kafir muahad, merendahkannya, ya, merendahkan kafir muahad, membebani di atas kemampuan kafir muahad, atau mengambil sesuatu darinya, dari siapa kafir muahad. Apa kata Nabi? Tanpa keriduan darinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat. Ini kata Nabi, bre. Jadi Nabi pun memberikan perlindungan kepada orang kafir. Orang kafir apa? Orang kafir yang melakukan perjanjian damai. Itu yang disebut sebagai orang kafir muahad. Dan orang kafir zimmah, orang kafir yang tidak mengganggu umat muslim sama sekali, itu nggak boleh diperangi. Nah, ini berkesesuaian dengan surah Al-Maidah ayat yang ke-32 bahwa Allah itu melarang, bre, ya, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang tersebut telah membunuh orang lain atau karena orang tersebut telah merusak muka bumi ini, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Itu kata Allah. Jadi kalau membunuh itu tanpa alasan, bre, ya, itu seakan-akan membunuh seluruh umat manusia. Lalu kita ke Mumtanah, ya, ayat ke-8. Apa kata Allah di sini? Allah itu tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Gitu Nasar ya. Kita nggak usah jauh-jauh Nasar. Lukas 14:26. Jika Nasar datang kepada Yesus tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawa Nasar sendiri, Nasar bukan menjadi murid Yesus. Nasar, ini pengajaran. Jikalau seseorang datang kepada Yesus dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bapak kau introvert. Sekarang siapa pengajaran yang sesat? Lukas 19:27, Pi. Coba. Oi Nasar. Iya. Tolong dulu pasang matamu itu di kuping baik-baik. Sekarang siapa pengajaran yang sesat?
Kita bukan bicara soal ajaran sesat, ini emang bicara soal perang. Jangan jangan loncat sana loncat sini. Oke. Ya udah, nggak apa-apa, Berkualitas Pipi. kita Oke, sedikit nggak apa-apa. bicara, Bang. Oke. Iya, aku berikan. Nah, ini Berkualitas apa? kita bicara sedikit, Bang. Jangan seperti di warung Akan tempat kita tetapi bicara. semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuh mereka di depan mataku. Ini, oi, tulisan merah nih bos. Oke, terus gimana tuh di 1 Samuel 15:18? Tuhan Ini dulu, menyuruh ini kamu dulu, Ji. Suruh terangin dulu ya ini Lukas 19:27. Najar, lu terangin ini maksudnya apa nih? Lukas 19:27. Jadi kalau Terangin kami dulu, nggak bro. mengakui, jadi kalau kami umat Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu nggak mengakui Yesus sebagai raja kami, terus kenapa kalian mau bunuh kami di depan patung-patung Yesus gitu? Coba dulu, Pi, suruh terangin dia, Pi. Najar, terangin dulu nih, bro, yang ada di layar. Kita mau dengerin maksudnya apa nih? Nasar, jangan jadi berhala. Coba kami nih Muslim, Hindu, Konghucu, Buddha, kalau nggak mengakui Yesus sebagai raja kami, terus apa? Kalian mau bunuh-bunuh kami di depan patung Yesus? Tidak ada ajaran seperti itu. Woi, kau baca nih coach lu. Jangan liar ceritamu. Woi, bapak kau introvert, kau baca dulu nih. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuh mereka di depan mataku. Itu kan raja yang ngomong, itu udah dalam konteks Woi, kerajaan. ini tulisan, iya, ini tulisan Bukan dalam apa? konteks agama itu. Iya, ini tulisan apa? Tulisan merah. Tulisan merah ini perkataan siapa? Kau baca di mana? Ini kau baca lah makanya kau baca kitab kau sebelum kau membahas Quran, kau baca dulu kitab Suruh baca kau. dulu, suruh baca dulu. Baca, buka, baca. bro. Lukas Itu 19:27, kan buka. ayat-ayat kutipan. Mana ada ajaran Mana ada Yesus di sini itu? kutipan? Mana ada di sini kutipan? Kau jangan inilah. Kasih tahu, Pi, kasih tahu dia dulu dia bahasa punya Bible Indonesia nggak? aja, bahasa Indonesia aja gagal paham dia. Dia punya Bible nggak? Lu punya Bible nggak, Jar? Buka dong, baca. Buka dong, baca dong. Lukas 19:27, bacain buat kita gitu lo, baru lu terangin. Kayak Alpitari nerangin atau bayi itu. Silakan, bro. Kalau lu nggak punya Bible, mending kau ke sawah atau ke laut. Naik kok nggak punya Bible. Bukalah mic-nya, terangin sama kita. Kita ingin belajar sama Anda apa maksudnya ini gitu loh aja. Kami perang diatur, bre, nggak kayak kalian doh. Coba lihat zaman kegelapan. Aku kalau ku bongkar-bongkar gimana kematian Hipatia yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja kalian, mampus kalian, serius. Gak apa-apa nih akun kena pelanggaran. Seorang yang berilmu loh, seorang Hipatia